Mati ku tak ning kelas ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kalau saya ucap selamat pagi, jadi jawabnya pagi luar biasa, gitu ya. Lagi. Selamat pagi semuanya. Langsung saja. Hari ini sebenarnya hanya singkat, ya. Enggak. Maksudnya apa tadi ya? Ini sampai sekarang jelaskan. Ini sekarang pembiasaan ibadah di sekolahnya. Jadi pembiasaan di sekolah ini apa saja sih? Semoga ini sudah yang pertama, senyum. Yang pertama adalah senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatu. Jadi pembiasaan ibadah yang pertama adalah senyum. Senyum itu termasuk ibadah. Ini menurut hadis riwayat Tirmidzi, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, sedekah itu merupakan memberikan sesuatu kepada saudara kita, itu merupakan sedekah. Jadi kalian senyum itu juga berupa sedekah dengan ikhlas gitu. Bukan senyuman yang mengejek atau mengolok gitu ya. Jadi kita memberikan senyuman itu juga termasuk ibadah. Bisa dimengerti. Nah, tapi bukan senyum dengan tertawa berbeda ya. Itu senyum gitu. Kemudian selanjutnya itu ada salam. Mengucap salam dan bersalaman. Ya. Kalau kita bertemu kan kita mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mempunyai arti semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya tercurah kepada kalian. Nah jadi artinya kalian, bukan Anda atau bukan kamu. Nah, maksud dari kalian berarti yang menjawab, yang mendengarkan itu berarti wajib menjawab. Meskipun misalkan saya mengucapkan salam kepada orang di depan saya, Anda dari jauh mendengar, orang yang jauh itu pun harus wajib menjawab. Jadi salam itu tidak diperuntukkan siapa yang ada di depannya, tapi semua itu yang mendengarkan itu wajib menjawab. Meskipun kamu misalkan telepon, halo assalamualaikum, nah itu orang yang lain pun meskipun salamnya itu niatnya kepada orang yang kamu telepon, nah orang lain pun itu wajib menjawab. Nah ini. Memulai salam itu hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Kita salam lebih dahulu itu sangat dianjurkan. Sedangkan yang membalasnya adalah wajib. Nah, wajibnya itu tidak diperuntukkan untuk yang ditujukan saja, semua. Pokoknya yang mendengar, pokoknya ada orang salam itu wajib didengarkan dan wajib dijawab. Itu baik. Kamu lihat orangnya, kok ada suara salam itu kamu jawab aja. Entah itu kamu kelihatan orangnya atau enggak, itu tetap wajib. Kemudian tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian mereka bersalaman, melainkan dosa-dosa keduanya akan diampuni sebelum mereka berpisah. Nah, dengan bersalaman dengan saudara kita, dengan sesama manusia itu, insya Allah keduanya akan mendapatkan penghapusan dosanya, yaitu dosa kecil yang berkaitan dengan manusia. Kalau berkaitan dengan Allah ya dengan bertobat. Nah ini pembiasaannya kita, kalau kita mau masuk kelas, mau bertemu gurunya, yaitu pembiasaannya bersalaman. Tidak hanya di sekolah saja, misalkan itu kita bertemu di jalan, kita bertemu gurunya juga bersalaman. Bisa dimengerti. Ketika kita datang itu kita bersalaman, kita pulang itu bersalaman.
ya mungkin ada yang beda gender, mungkin nggak mau karena ya kita hormati saja, tapi kalau mau ya kita terima. Ya kita nggak bisa memaksakan juga. Keyakinan orang kan beda-beda kalau dari itu. Kemudian beradab itu juga termasuk ibadah yang kita ajarkan di sekolah ini. Yang pertama, menghormati sesama, menghargai perbedaan, memperlakukan orang lain dengan sopan, dengan siapa saja, dengan guru, dengan orang tua, dengan guru, dengan teman kita, dengan adik kelas, dengan kakak kelas, itu semuanya itu harus kita hormati dan hargai. Setiap orang itu pasti beda, tidak ada yang sama karakternya. Meskipun itu anaknya atau orang tuanya atau adiknya, bahkan orang kembar pun itu pasti kepribadiannya beda. Allah itu menciptakan manusia itu pasti berbeda, tidak ada kesamaan. Ya meskipun sama itu enggak 100% sama. Itulah maha kuasanya Allah. Udah ada banyak manusia di muka bumi ini, tapi mereka beda-beda. Kemudian bertutur kata baik, menjaga lisan agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, kalau berbicara itu pelan-pelan dengan kata-kata yang baik, supaya orang kita menjaga supaya orang yang kita ajak bicara itu tidak tersakiti. Terus tahu tata krama, paham kapan harus mengalah, mengantri, atau meminta maaf dan berterima kasih. Nah itu di kelas kalian sudah ada tulisannya kata-kata sakti, meminta maaf, mengucap salam, mengucap terima kasih, meminta tolong. Nah itu jangan malu. Kalau bisa kita yang dahuluan. Kalau kita berbuat salah itu ya kita minta maaf dulu. Terus seperti yang saya jelaskan tadi, kalau sunat mengangkat kita mendahulukan mengucap salam. Sebelum meskipun kita minta bantuan atau kita diminta bantuan, kalau bisa kita mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Meskipun yang seharusnya dialah yang berterima kasih. Contohnya kita jual beli saja, kan seharusnya yang berterima kasih itu kan yang jualan. Nah, yang beli mengucapkan terima kasih dulu juga. Kan kita yang beli pun juga memberikan barang dari yang berjualan. Nah, jadi berterima kasih itu semuanya berterima kasih. Jadi tidak hanya yang membutuhkan bantuan saja yang memberi terima kasih. Nah, terus kemudian meminta tolong itu juga termasuk. Jangan malu. Kalau malu nanti tidak akan dapat bantuan. Misalkan kita terjatuh terus kita nggak mau minta tolong, ya tidak ada yang mau menolong. Kadang tidak minta bantuan saja, minta bantuan saja tidak ditolong, apalagi tidak mau. Nah ini terus kemudian ini juga yang paling penting, hormat pada orang tua, mendengarkan perkataan orang tua dan guru, serta tidak menyela pembicaraan orang dewasa. Nah, jadi kalau ada orang yang dewasa yang sedang berbicara, kita dengarkan dulu. Nah kalau dirasa ia sudah berhenti berbicara itu baru kita menjawabnya. Jangan menyela. Dia masih menerangkan, menjelaskan, masih berbicara, kamu salah, itu tidak boleh. Orang dewasa itu ya orangnya yang lebih kita lebih berpengalaman. Nah, itu dimanapun tidak ada namanya mantan. Meskipun kakak kelas kalian, kalau kalian di rumah itu tetap jadi kakak kelas kalian. Meskipun kamu akrab ya tetap harus jaga hati ucapannya. Jadi meskipun di sekolah kan kelihatannya kakak kelas, ya di rumah itu juga tetap jadi kakak kelas. Tidak ada yang namanya mantan kakak kelas, terus mantan guru juga nggak ada. Jadi dimanapun tempat itu guru ya tetap gurumu, orang tua ya tetap orang tuamu. Kemudian berdoa.
Doa itu berasal dari bahasa Arab, doa yaitu doaan, yang berarti memanggil, menyeru dan memohon bantuan kepada siapa? Ya, kepada Allah. Dan kita berdoa itu hanya kepada Allah. Dan meskipun kita, misalkan kita tersesat, ya kita berdoanya pasti kepada Allah. Semoga ada yang lewat atau semoga ada orang yang mau menolongku, itu tujuannya juga tetap pada Allah. Kita berterima kasih itu juga tetap pada Allah, meskipun tidak bukan Allah atau Allah yang datang terus mengirim malaikat, itu enggak. Jadi mengirim manusia atau mengirim binatang atau makhluk lain itu pasti juga berasal dari Allah. Meskipun kita berterima kasihnya juga akan berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada orang yang menolong itu. Jadi tidak hanya kepada manusia dan berdoa itu kita, kalau kita kebiasaannya ya di awal pembelajaran itu kita berdoa, kemudian ketika mau pulang itu juga berdoa, kemudian ada lagi ketika selesai sholat berjamaah itu juga berdoa, jangan lari setelah sholat ya. Soalnya kak kelas kalian itu ada setelah sholat gak mau bersedia berdoa langsung muncul keluar. Kemudian sholat dan berzikir. Nah, ya ini pasti kalian sudah setiap hari melakukannya. Sholat itu ya ibadah yang terjadi merupakan perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kalau wajibnya ya seperti kalian pasti tahu sendiri. Kalau di sekolah ini ya yang pasti itu ya sholat zuhur itu pasti. Kalau ada kegiatan di luar ya mungkin sampai asar. Kemudian setelah sholat ya ini dilanjutkan dengan zikir, aktivitas ibadah yang mengingat Allah di dalam hati dan menyebut namanya melalui lisan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau biasanya kan zikir itu memang setelah sholat. Nah, zikir itu tidak harus ketika sholat saja. Misalkan kamu ketika menyapu, masak atau melakukan kegiatan lain, zikir juga tidak apa-apa. Asalkan jangan di tempat-tempat yang tidak dibolehkan untuk berzikir. Di mana? Ya nggak boleh. Ya di toilet, tempat mandi nggak boleh. Itu bukan tempat untuk berzikir. Pokoknya di toilet itu kita tidak boleh berbicara apapun. Bahkan kita dibebaskan untuk menjawab salam atau panggilan dari siapapun itu. Jadi tidak boleh menjawab salam. Sebenarnya menjawab, misalkan orang tua kita mencari, ya kita sekali saja menjawabnya, mungkin atau iya atau gimana itu. Sekiranya langsung dengar, tidak mengulang-ulang itu, supaya tidak menyakiti mereka. Tapi kalau salam ya nggak usah, atau kamu kasih tanda dokter atau apa, supaya yang salam itu tahu masih di kamar mandi. Terus kemudian ziarah kubur, mengunjungi kuburan dengan masuk untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian dan kehidupan akhirat serta mendoakan mayit agar dosanya sudah diampuni Allah. Dan kebiasaan kita ini kadang juga ke makam pendiri yang pasti rutin itu adalah ziarah wali. Itu pelaksanaannya diwajibkan untuk yang kelas 9. Kalau kelas 7 8 boleh ikut. Nanti di akhir semester. Nah, ziarah kubur itu tujuannya itu kita supaya kita mengingat besok kita juga akan meninggal seperti mereka, juga akan berada di kehidupan selanjutnya. Ziarah kubur itu kita mendoakan mereka dan kita minta doa dari mereka. Ya, kita mendoakan mereka. Ya, jadi bisa dimengerti ya, mendoakan dengan didoakan, kalau minta doa itu apa kita
nggak rugi mendoakan mereka. Ya, kita nggak rugi, pasti tetap akan mendapatkan hikmahnya dari mendoakan itu. Tetap berziarah itu tetap pasti ada hikmahnya, tetap akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, kemudian membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi umat Islam. Allah telah menjanjikan pahala besar bagi orang-orang yang membaca, memahami, mengamalkan, serta menjadikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Nah, jadi yang pertama kali untuk tentang Al-Quran kita itu adalah membaca. Kita harus bisa membaca dulu. Kalau kita benar-benar yakin tentang Al-Quran itu adalah kalam Allah atau wahyu Allah yang diturunkan melalui Nabi. Tingkatan pertama meyakini Al-Quran itu ya yang membaca itu. Nah, kalau kita sudah belajar membaca, itu kita juga bisa memahami Al-Quran. Memahaminya bagaimana? Dan itu ada beberapa cara. Nanti kita juga akan belajar tajwid di pelajaran SPTV. Kemudian juga ada mata pelajaran sorof. Itu cara memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami maknanya. Itu ada di pelajarannya. Dan mengamalkan Al-Quran. Yang sedikit mungkin kita tahu artinya. Kalau memahami Al-Quran itu ada tingkatan yang paling tinggi dan menjadikan pedoman. Tahu artinya, soalnya Al-Quran itu tidak ya mudah sulit untuk dipahami, karena Al-Quran memang dibuat seperti itu supaya tidak bisa dirubah. Banyak orang non-Muslim itu mencoba untuk merubah ayat Al-Quran, tapi tidak bisa karena memang bahasanya sulit untuk dipahami, tapi juga bisa dipahami. Ya, memahami Al-Quran ya bantuannya menggunakan hadis itu juga kalau ada lagi. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk membaca Al-Quran. Ini semua bawa Al-Quran. Ya, harus bacain aja ya. Semuanya sudah Al-Quran. Sudah sama Al-Quran. Semuanya ngaji. Ada yang ngaji. Sudah tahu. Mau sekarang ngaji lagi. Coba ya, dibaca bersama-sama ya. Bismillah dulu. Tirkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'al lil ardi mihada. Wal jibala awtada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna nawmakum subata.
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا فأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفافا. Nah, itu ayat saya. Aku kan mau tanya, berarti kalau yang bilang nomor ayat 4 berarti bacanya di belakangnya. Bacanya yang belakang. Ayat 8 sudah. Nomornya kan di belakangnya. Versi 14. Ini juga ada lagi. Kenapa? Belum nonton ayat itu. Kalau resolusinya kan 18. Kalau sekarang sebelumnya 12 ini.
Mas 15. 15. Aku kan akan 15. Ya. Dari jauh gak? Ada yang punya kabel mana? Dia masih jelas. Nah itu tiga ini. Bawahnya bawahnya. Alatnya. Ini jadi kelihatan kan? Gak bawah ya? Gak bawah. Kata 15. Bahasa Arab itu belum nomor. Kamu nomor 15 kan? 15 nomor. 15 di. Bisa 8. Kan itu 9. Belum nomor. Bahasa Arab itu belum nomor. 8 itu ini. Itu 7. 8 itu nomornya. Ini. Meja belum, Pak. Jadi yang pertama di atas. Enggak, kan Bang. Ada yang bisa kira? Enggak apa-apa. Enggak, aku makanya enggak. Saya belum ada. Nadia bisa. Saya enggak apa-apa. Saya bisa. Malu. Belum pernah ada yang bisa kira. Ini sebenarnya ada lagi. Ini lebih ke agama kan. Tapi ke budayanya ya. Jadi di SDGI juga ada menyelesaikan jambi. Sudah di mana?
nanti dipakainya sampai kelas 9 semester 1. Jadi tetap saya tanya terus kelas 7 sampai kelas 9 nanti jadi tidak pulang dari awal ya, jadi tetap sama. Selain itu nanti bawa alat tulis seperti alat bantu gambar juga ya, nanti bawa pensil dan warna. Kenapa? Nanti di titik juga ada kaligrafi. Itu sebenarnya di kelas semua akan tidak membagikan wajah ilustrasi ya. Yang dari RI mungkin tahu siapa tahu cuma awal bulan siapa ini yayasan apa nggak tahu cuma awal bulan apa biasanya gitu. Nah, ya nanti di sini juga ada istiqosa di RI sebelumnya RI sampai SMK nanti setiap awal itu ada namanya nanti kita dapat pembelajaran itu terbawa mana pakaiannya ya sama-sama di masjid cuma ya ke sekolah dulu juga ini tentang tas ya nanti di setiap pagi juga ada membaca Al-Quran. Bukunya isinya bagi Kenji. Nah ini dikatakan ada begini juga. Ini buat baca Quran. Ini diisi suratnya apa? Kalau masih ikro nggak apa-apa, nanti ikro berapa? Terus halaman berapa ayat-ayatnya? Halaman berapa? Terus dari tanggal. Ya. Di jadwalnya nanti ada jadwal membaca Al-Quran. Waktu membaca Al-Quran 8 ya. Nanti bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu kan bloknya. Kadang beliau lupa karena sudah sekolah ya. Ini karena kamu disuruh membaca cerita atau kiranya banyak tentang apa, ya kamu ambil buku ini terus ini apa? Intinya kalau diminta untuk membaca sesuatu, kamu ambil ini cara tentangnya. Kan karena kadang-kali meminta baca tapi lupa gak di sini ya. Itu silakan kalau yang baca apa ini yang paling banyak. Ini ada yang ditanyakan. Tanyakan. Ini belum ada apa.
Ya, ya boleh boleh besok atau ya mulai nanti lah nanti kita pulang kita juga ya mungkin ada saran dulu dari kalau untuk sarapan ya mungkin kita ketika ada kegiatan kan ya kita nggak ada belum ada tambahannya cuma pakai biasa nanti kita sholawat bersama ya mungkin kebiasaan Islamiyah oleh Nabi apa lupa oh iya itu masuk oh iya lupa oh di Ramadan termasuk itu juga nggak mau tapi yang sudah itu pada Ramadannya 3 kali dalam seminggu baru kemarin itu 6 hari itu baru kemarin cuma tidak mulai cuma tidak minat tapi pulang minat kan setelah masuk Ramadan nanti ada namanya biasanya buka bersama itu juga kan mungkin ada yang tanya ada nggak ada sana ya, kalau itu belum ada karena kenapa kok belum ada ya karena hanya kita lebaran itu kan pagi yang udah pulang jadi kita belum bisa mengadakannya namanya jadi kalau mau ke rumahnya baik dulu ya nanti dari pihak sekolah akan memberikan alamatnya dan sendoknya tiga kamu jadi nah dari sana belum bisa karena hanya yang mondok dan jauh-jauh tinggal mengadakan di sana kan masih bisa rumahnya deket-deket lain deket-deket saya sekolah yang paling jauh ya cuma Bija kalau beliau uji masih tanah cuman mungkin ya belum sampai selesai sudah pulang Aisyah juga itu belum aja ya jadi cuma beberapa kalau kalau tinggalnya di sini yang paling jauh ya 50 km di